Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana kita lakukan troubleshooting apabila ESP8266 kita tidak bisa diprogram. Jadi kalau pada saat kita hubungkan dengan USB to serial, nah, di sini saya bukan membahas ESP8266 yang di Node MCU ya. Kalau di Node MCU kan tinggal dicolok USB aja sudah bisa langsung kita pakai untuk download. Di sini yang kita bahas adalah ESP8266 yang berupa modul aja, bukan berupa Node MCU, seperti ESP12, dan kita akan coba upload hanya menggunakan USB to serial, atau di sini yang saat ini lagi kita gunakan adalah DST Universal Downloader, yaitu Universal Downloader yang dibuat oleh Delta Electronics untuk berbagai macam microcontroller, ESP8266, Arduino, 8951, APR, bisa semua itu. Nah, tapi kita tidak bahas Universal Downloader-nya. Saat ini saya bahas bagaimana troubleshooting kalau seandainya proses downloadnya ini tidak berhasil. Nah, untuk melakukan troubleshooting itu kita harus menganalisa sinyal-sinyal yang ada di pin-pin berikut. Jadi ada 5 titik ya, yaitu pin RST, EN, TX, RX, dan GPIO 0. Kita akan gunakan osiloskop untuk memonitor sinyal-sinyal yang ada di pin tersebut. Apabila sinyal yang di pin tersebut tidak sesuai dengan yang saya tampilkan di video nanti, maka berarti ada trouble di jalur tersebut. Jadi tinggal analisa di jalur tersebut saja. Jadi di sini saya gunakan osiloskop DSO Nano 3 seperti ini, DSO Nano 3, untuk keperluan monitoring sinyalnya dengan probe yang sudah saya modif seperti ini. Jadi untuk probe groundnya saya gunakan Vimir Precaution, dan probe positifnya di sini sudah saya modif menjadi cabang 2 ini, yaitu male header sama female Precaution. Tujuannya adalah supaya kita tidak perlu kita tujuannya untuk membuat seperti T. Jadi sinyal, contohnya ini sinyal RTS ke RTS-nya ESP8266. Kalau kita mau mengukur kan harus cabut ini. Nah, tapi kalau kita cabut kan dia sudah tidak terhubung. Supaya ini bisa tetap terhubung sambil kita mengukur sinyalnya, maka kita gunakan ini. Yang male kita sambungkan ke female, kemudian probe yang female kita masukkan ke
mail header yang ada di ESP8266. Nah, seperti ini. Maka kita dapat menganalisa sinyalnya tanpa harus memutus hubungan. Nah, kemudian untuk ground, di sini kita sambungkan ke ground dari ESP8266 itu di sini. Groundnya di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita akan memonitor sinyal RST. Demikian juga nanti kalau pada saat kita mengukur yang sinyal-sinyal yang selanjutnya seperti IO0, EN, TX, RX, itu dapat kita lakukan dengan menggunakan dua buah kabel biru ini, male dan female header ini. Ini kita geser-geser nanti. Nah, ini sekarang kita sambungkan USB ke downloader ESP8266 kita. Nah, kemudian nanti proses download kita coba dan kita analisa sinyalnya satu persatu melalui osiloskop nanti. Berikut adalah sinyal reset. Akan keluar satu pulsa reset selama proses programming. Kalau prosesnya lancar, sinyal resetnya hanya keluar sekali aja. Tapi kalau ada masalah, dia akan keluar berkali-kali. Kemudian sinyal IO0 ini akan turun ke tegangan sekitar 2,16 volt pada saat masa programming, dan nanti akan balik lagi ke 3,3. Kemudian sinyal EN ini akan selalu di level tegangan 3,3 atau 3,4. Kemudian selanjutnya adalah sinyal RX. Sinyal RX ini akan selalu menampilkan data secara kontinu. Ini adalah data yang diisikan ke ESP8266. Jadi upload sketch itu nanti data sketch ini berupa sinyal ini sampai proses pemrograman selesai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sinyal TX. Sinyal TX ini hanya keluar sesaat-sesaat. Ini adalah merupakan respon dari ESP8266 berupa feedback balik ke DST Uni Downloader. Jadi itu tadi adalah sinyal-sinyal yang seharusnya tampil pada setiap pin-pin dari ESP8266 yang kita ukur. Jadi kalau umpama terjadi error, tidak bisa upload sketch, maka pasti salah satu sinyal dari pin-pin ESP8266 kondisinya tidak seperti yang ada di video tadi. Nah, tinggal kita telusuri saja jalur di mana
sinyal yang ditampilkan tadi tidak seperti yang ada di video saya ini. Itu saja. Semoga bermanfaat.